Stussy, sebuah brand clothing yang digadang-gadang sebagai the godfather of streetwear. Ya, meskipun saat ini banyak brand-brand yang diadopsi para penggiat streetwear usianya lebih tua dari Stussy, tapi bisa dibilang Stussy lah yang melahirkan pergerakan kultur streetwear ini. Menariknya, di awal kemunculannya Stussy bukanlah brand yang lahir dari street culture seperti hip hop atau skateboard. Stussy justru dibuat dengan DNA surfing yang sangat kental. Bahkan sebelum menjadi brand clothing, Stussy adalah brand papan surfing. Lalu bagaimana bisa sebuah brand papan surfing melahirkan kultur streetwear? Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja kita bahas. Inilah sejarah Stussy. Shaun Stussy adalah tokoh utama dari cerita ini. Ceritanya dimulai saat ia masih berusia 13 tahun. Saat itu, ia baru saja mendapatkan papan surfing pertamanya. Dari sinilah, kecintaannya dengan dunia surfing mulai terbentuk. Tumbuh di daerah Laguna Beach, membuatnya semakin mendalami olahraga ekstrim ini. Uniknya, alih-alih bercita-cita menjadi surfer handal, ia justru tertarik dengan papan surfing. Karena inilah, di akhir masa remajanya, ia memutuskan untuk bekerja di sebuah produsen papan surfing bernama Russell Surfboard untuk belajar cara membuat papan surfing. Setelah beberapa tahun bekerja, tepatnya di akhir 70-an, ia mulai mahir membuat papan surfing, dan ia ingin menunjukkan setiap papan hasil pekerjaannya pada konsumen. Dan cara yang dipilih untuk menunjukkannya adalah dengan memberi tanda berupa tulisan nama belakangnya, yaitu Stussy atau dengan huruf S saja, di bagian stringer papan surfing buatannya. Hal inilah yang membuatnya dicap egomaniak atau narsis oleh para rekan kerja seniornya di Russell Surfboard. Meskipun demikian, ia tidak peduli. Dan saat ia merasa bahwa reputasinya dalam membuat papan sudah terbentuk, ia memutuskan untuk keluar dari Russell. Ia keluar dari Russell pada bulan Mei 1980, dan ia memutuskan untuk membuat merek papan surfingnya sendiri, yang diberi nama Stussy. Dari sinilah, perjalanan brand Stussy dimulai. Ia mengawali brandnya ini di sebuah toko kecil yang terletak di kampung halamannya, yaitu di Laguna Beach. Dengan brandnya ini, ia bisa lebih leluasa menambahkan logo nama belakangnya di setiap papan surfing buatannya. Logo pertama yang digunakan adalah logo yang ini. Logo ini terinspirasi dari tanda tangan pamannya yang merupakan seniman, produser, dan profesor, yaitu John Stussy. Karena reputasinya, papan surfing buatannya laku keras, terutama di sekitaran Laguna Beach. Di tahun 1982, hampir semua surfer lokal di Laguna Beach memakai papan buatannya. Hal inilah yang menarik sebuah pameran olahraga bernama Action Sports Retailer Expo mengundang Stussy untuk menghadiri pamerannya. Dalam pameran ini, Stussy mendapatkan tawaran untuk mengisi salah satu dari 20 booth yang tersedia, yang 2 diantaranya akan diisi oleh brand raksasa seperti Quiksilver dan Billabong. Shaun yang mendapatkan tawaran ini tentu saja langsung mengiyakannya dan mulai mempersiapkan papan-papan surfingnya. Sebagai alat promosi, ia memutuskan untuk membeli beberapa kaos polos hitam merek Hanes dan menyablonya dengan logo Stussy berwarna putih. Tidak disangka, orang-orang ternyata lebih menyukai kaosnya. Setiap ada orang yang menghampirinya, pasti bertanya, berapa harga kaos itu? Dan setelah 3 hari membuka booth di pameran itu, Stussy berhasil menjual 24 papan surfing dan ribuan kaos. Ya, benar. Kaos yang pada awalnya hanya untuk promosi ini justru laku keras. Dan sejak saat itu, Stussy memutuskan untuk lebih fokus ke dunia clothing. 6 bulan setelahnya, ia menghadiri pameran yang sama dan membawa 2 desain t-shirts plus 1 celana pendek yang saat itu sedang menjadi tren. Dan lagi-lagi, semua produknya habis terjual. Stussy terus berkembang, dan di tahun 1984, Shaun menyadari bahwa ia membutuhkan partner yang profesional. Partner yang bisa membawa bisnisnya ini menjadi lebih besar dan lebih besar. Dan kebetulan, temannya yang merupakan seorang akuntan saat itu, yaitu Frank Sinatra Jr., menawarkan dirinya untuk bergabung dengannya dan menjalankan Stussy bersama-sama. Frank juga menawarkan uang sebesar $5.000 yang bisa digunakan untuk memperbesar bisnisnya ini. Shaun dengan senang hati langsung mengiyakan tawaran ini. Dan di tahun 1984 ini, Stussy resmi menjadi brand clothing dan mulai membuat pakaian-pakaian selain t-shirts, seperti jaket, topi, hingga celana jeans. Shaun adalah penggemar subculture punk. Ia menyukai semangat pemberontakan dan prinsip anti kemapanan yang dilakukan para penggiat subkultur ini. Dan karena inilah, di awal kemunculannya, Stussy langsung memposisikan dirinya sebagai brand anti-luxury. Mereka ingin melawan brand-brand mewah saat itu. Semangat perlawanan ini langsung terlihat di awal kemunculannya,
saat mereka membuat sebuah logo baru yang merip off logo dari brand luxury yaitu Chanel. Logo ini memperlihatkan dua huruf S yang saling menggandeng, sama seperti logo dua huruf C menggandeng milik Chanel. Logo ini terlihat di semua produk dari Stussy, mulai t-shirt, jaket, hingga topi. Dan semangat ini ternyata disukai oleh para penggiat street culture, mulai dari hip hop, graffiti, skateboarding, hingga DJ. Karena ini, Stussy terus berkembang dan menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Setelah pasar Amerika Serikat sudah mereka kuasai, selanjutnya adalah pasar global. Dan di tahun 1987, Stussy berhasil melakukan ekspansi keluar Amerika Serikat. Mereka mulai menjual produk-produknya ke negara-negara di Eropa, Australia, hingga Jepang. Karena inilah, Stussy mulai mengenal para pemuda penggiat street culture yang berpengaruh di seluruh dunia. Melihat hal ini, akhirnya Stussy memutuskan untuk membuat sebuah komunitas yang menampung para penggiat street culture ini. Dan komunitas ini diberi nama International Stussy Tribe. Kerennya, para anggota yang ada di komunitas ini adalah orang-orang yang nantinya berpengaruh di dunia street culture dan streetwear, seperti James Jebbia yang nantinya akan mendirikan Supreme, dan Hiroshi Fujiwara yang nantinya mendirikan Good Enough dan Fragment, yang juga dikenal sebagai bapak streetwear. Para anggota ini mendapatkan versi khusus yang hanya dimiliki oleh para anggota International Stussy Tribe. Komunitas ini juga mengadakan sebuah acara semacam gathering yang diberi nama Stussy World Trade Meeting. Acara ini pertama dilakukan di Tokyo pada tahun 1991, dan pada tahun 2017 kemarin, acara ini diadakan di Bali. Pertemanan adalah kunci perkembangan dari Stussy. Mereka tidak pernah memasang iklan yang mahal. Orang-orang mengenal Stussy dari jalanan, mulut ke mulut, dan dari para penggiat street culture yang berpengaruh ini. Di tahun 1990, Stussy berhasil mendapatkan revenue hingga 17 juta US dollar, angka yang sangat fantastis saat itu. Di tahun 1991, Stussy memutuskan untuk membuka flagship store-nya di New York, dan James Jebbia ditunjuk sebagai manajer. Ini adalah keputusan yang sangat tepat. Mereka membuka flagship store di tempat, waktu, dan orang yang tepat. Di awal 90-an, skena hip-hop di New York berkembang pesat. Hal ini menempatkan Stussy di tempat yang seharusnya. Ditambah James Jebbia, yang sudah memiliki nama di skena street culture di New York, karena sebelumnya ia mengurus salah satu toko skate terbaik di New York, yaitu Union. Sayangnya, kesuksesan ini tidak bertahan lama. Di tahun 1994, James Jebbia memutuskan untuk meninggalkan Stussy dan mendirikan toko skate bernama Supreme. Dan di tahun 1996, Son Stussy juga memutuskan untuk keluar dari Stussy karena ingin mempunyai lebih banyak waktu dengan keluarganya. Karena hal ini, Stussy mulai kehilangan eksklusivitasnya dan perlahan ditinggalkan oleh para penggemarnya. Stussy hanya menyisakan Frank Sinatra Jr., akuntan yang tidak pernah memakai produk Stussy dan tidak mengerti bagaimana dunia street culture bekerja. Meskipun demikian, ia tidak menyerah. Ia langsung hire orang-orang kreatif yang menurutnya mampu untuk menjalankan Stussy. Pertama, ia meng-hire Nick Bauer, yang merupakan mantan desainer Versace Knitwear, untuk menjadi head designer di Stussy. Ia juga meng-hire Paul Mittelman untuk menjadi creative director. Di bawah kepemimpinan baru ini, Stussy berhasil menjadi king of collaboration. Stussy bisa dibilang sangat rajin untuk berkolaborasi dengan brand atau artis. Beberapa hasil kolaborasi yang perlu dilihat adalah hasil kolaborasinya dengan Nike SB, Virgil Abloh, Dr. Martens, Pip, dan Carhartt. Meskipun saat ini Stussy sudah tidak lagi memiliki nilai-nilai perlawanan dan pertemanan seperti dulu, Stussy tetap berhasil mempertahankan brandnya. Menurut James Jebbia, ada pasang surut dalam sejarah setiap brand, tapi menurutku, Stussy telah melakukan tugasnya dengan baik untuk tetap berada di jalan yang benar. Sementara untuk Son Stussy, sepeninggalannya dari Stussy, Son kembali membuat papan surfing. Ia menciptakan brand bernama S-Double, yang di beberapa kesempatan terlihat juga merilis merchandise-merchandise lainnya. Nah, sampai di sini, jika ada salah kurangnya mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you. Bagi yang memiliki Carhartt, mau membeli Carhartt, bisa join komunitas Carhartt untuk cek, ore, dan fake Carhartt.